Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miswar Nasution, NIM 620331109, kelas PJKR 5F 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian deskriptif. Pengertian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan, baik berupa faktor risiko maupun efek atau hasil. Data disajikan apa adanya. Peneliti tidak menganalisis mengapa fenomena itu terjadi, karena pada studi deskriptif tidak diperlukan hipotesis, tidak perlu uji statistik. Contoh, survei morbiditas dan mortalitas atau gambaran klinis dan lab sindrom dan seterusnya. Ciri-ciri penelitian deskriptif. Yang pertama, tidak diperlukan kelompok kontrol. Kedua, merupakan penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan variabel. 3. Hasil penelitian sesuai dengan data tanpa dianalisis mendalam. 4. Hubungan sebab akibat hanya merupakan perkiraan. 5. Pengumpulan data dilakukan satu periode tertentu. 6. Merupakan penelitian pendahuluan untuk digunakan pada penelitian lain. 7. Penelitian ini dapat dilakukan pada wilayah atau kelompok terbatas. 8. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan cross-sectional. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu survei. Yang kedua, studi penelaan kasus. Ketiga, studi perbandingan. 4. Studi korelasi. 5. Studi prediksi. Dan 6. Penelitian evaluasi. Manfaat penelitian deskriptif. Yang pertama, menyusun perencanaan kesehatan pada masyarakat. Kedua, mengadakan evaluasi program pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. 3. Usulan untuk penelitian lanjutan. 4. Dapat juga digunakan untuk membandingkan prevalensi penyakit tertentu antar daerah dalam waktu yang berbeda. Keuntungan penelitian deskriptif. Pertama, hasil diperoleh memerlukan penelitian lanjutan atau tidak. 2. Diperoleh banyak informasi penting yang dapat digunakan untuk perencanaan program pelayanan kesehatan pada masyarakat, membandingkan status kesehatan dan sebagai pendahuluan penelitian analitik atau eksperimen. 3. Tidak memerlukan kelompok kontrol. 4. Relatif mudah dilaksanakan. Kerugian penelitian deskriptif. 1. Pengamatan hanya satu kali yang diibaratkan sebagai potret. Tidak dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. 2. Tidak dapat menentukan sebab akibat. Misalnya, bila ditemukan penderita hipertensi dengan kadar kolesterol yang tinggi, kita tidak dapat menentukan sebab akibatnya. Protokol penelitian deskriptif. 1. Merumuskan pertanyaan penelitian. 2. Tujuan dan definisi operasional. 3. Populasi studi dan subjek penelitian. 4. Cara pengambilan dan besarnya sampel. 5. Menentukan variabel yang akan diteliti. 6. Pengumpulan data. 7. Pengolahan data. 8. Analisis data, penarikan kesimpulan dan penulisan laporan. 9. Penyajian data. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan tindakan awal yang sangat penting dalam merencanakan penelitian, karena dari pertanyaan penelitian dapat disusun tujuan penelitian. Contoh pertanyaan penelitian. 1. Apakah tekanan darah orang normal akan meningkat dengan bertambahnya umur? 2. Berapa besar prevalensi penggunaan oralit oleh masyarakat untuk mengatasi kekurangan cairan pada penderita diare? Tujuan penelitian. Perumusan tujuan penelitian adalah hal yang sangat penting, karena tujuan penelitian merupakan pedoman dalam melakukan tindakan selanjutnya. Contoh tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui prevalensi ISPA pada anak-anak umur 1-2 tahun di daerah A. 2.
untuk mengetahui pemakaian oralit oleh masyarakat di daerah A dalam mengatasi kekurangan cairan pada penderita diare. Populasi dan subjek. Populasi studi dapat berupa masyarakat di suatu daerah atau beberapa daerah atau institusi seperti sekolah, industri atau rumah sakit, atau data rekam medis di rumah sakit. Penentuan populasi harus hati-hati dan jelas karena populasi studi merupakan kumpulan dari subjek studi karena dari individu di dalam populasi tersebut akan diukur ciri-cirinya sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data. Bagaimana teknik pengumpulan data dilakukan? Pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Perlu pedoman wawancara. 2. Angket. Tertutup, terbuka, atau tertutup dan terbuka. Pengolahan data. 1. Setelah data diperoleh, data diorganisasikan sedemikian rupa agar mudah disajikan dan dianalisis. 2. Cara mana yang digunakan tergantung ketersediaan alat dan sumber daya manusia serta banyaknya data yang diolah. 3. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan komputer atau manual. Analisis data. Pada penelitian deskriptif, analisis data yang diperoleh dilakukan perhitungan statistik sederhana seperti rasio, persentase atau proporsi, rata-rata, simpang baku, koefiensi, korelasi.